Salam sukses mulia. Terima kasih dan apresiasi kami sekaligus ucapan selamat dari kami untuk Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang telah melaksanakan tes TIFIN. Tes TIFIN ini adalah langkah awal bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mengenali diri, sekaligus juga berarti mengenali potensi terbaik dan nantinya juga sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kehidupan terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu TIFIN dan bagaimana TIFIN bisa membantu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan terbaik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dua prinsip dasar sebagai dasar utama Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kaitannya tentang TIFIN. Prinsip yang pertama adalah bahwa TIFIN menganut kecerdasan tunggal. Kemudian prinsip yang kedua adalah saya akan menjelaskan hubungan antara fenotip dengan genetik serta pengaruh lingkungan. Yang pertama adalah prinsip TIFIN sebagai penganut aliran kecerdasan tunggal. Kecerdasan tunggal menjelaskan bahwa pada dasarnya pada diri seseorang, pada diri manusia ada kecerdasan dominan yang mempengaruhi kecerdasan yang lain. Sehingga di sini sebagai prinsip utama yang harus kita pegang terlebih dahulu, bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki semua elemen yang disebutkan dalam TIFIN. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat penjelasan bahwa TIFIN terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sehingga dengan prinsip kecerdasan tunggal ini, misalnya saya dinyatakan sebagai orang thinking, maka otomatis di saat yang sama sensing, intuiting, feeling, dan insting saya juga ada pada diri saya. Namun yang paling dominan adalah mesin kecerdasan thinking. Dalam saya berpikir, dalam saya mengambil keputusan, dalam saya bertindak, yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan saya dan semua perilaku saya adalah thinking saya. Nah, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahamkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua yang berkaitan dengan fenotip, genetik, dan hubungannya dengan aspek lingkungan. Jadi, manusia dengan segala perilakunya pada hari itu, pada saat ini, itu disebut sebagai fenotip. Nah, ternyata faktor fenotip ini terpengaruh oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau dalam rumusnya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, penjelasannya bagaimana rumus tersebut? Penjelasannya adalah bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada saat ini, pada saat tertentu dalam hidupnya, pasti akan terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek genetik, dan yang kedua adalah aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini adalah semua hal di luar dirinya. Mulai dari pendidikan, keluarga, sekolah, teman, buku, TV, dan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya, ini disebut sebagai faktor lingkungan. Nah, ini adalah dua aspek yang berpengaruh kepada aspek fenotip seseorang. Sementara kita juga tahu bahwa para ahli sudah melakukan penelitian aspek fenotip ini jika dihitung sebagai persentase dan dinyatakan 100%, ternyata aspek genetik hanya 20%, sementara aspek lingkungan 80%. Kalau dalam bahasa sederhana berarti aspek lingkungan 4 kali lipat lebih besar dibanding aspek genetik. Sehingga sangat dimungkinkan kalau dalam suasana kejadian sehari-hari, kalau saya contohkan dalam kejadian sehari-hari adalah seseorang punya bakat menyanyi, belum tentu menyanyinya bagus. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang nyanyiannya bagus, belum tentu bakatnya juga menyanyi. Karena kemampuan menyanyi ini bisa diasah melalui latihan terus-menerus. Sehingga pada akhirnya, orang yang punya bakat bisa kalah dengan orang yang nggak punya bakat, asal latihannya jauh lebih intensif. Ini adalah penjelasan sederhana dari dua prinsip ini, yang kemudian hubungannya dengan TIFIN. TIFIN menjelaskan aspek genetik yang nilainya kalau dalam ukuran angka dalam tanda kutip hanya 20%. Tapi kenapa 20% ini saya berikan hanya? Karena 20% pada diri seseorang ini tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Sementara aspek lingkungan sangat bisa berubah dan bahkan bisa kita ubah. Jadi kalau contoh sehari-harinya, misalnya kita nggak suka melihat teman-teman kita ngegosip, maka kita bisa memilih untuk menghindari. Sementara kalau aspek genetik, kita nggak bisa bilang, saya pengen ganteng dong, saya pengen tinggi,
saya pengen pinter nyanyi, itu kita nggak bisa pilih. Nah, maka dalam prinsip kedua ini, saya ingin menekankan bahwa Stephen menjelaskan aspek genetik atau 20% pada diri Anda. Sehingga sangat mungkin ketika Anda membaca pertama kali hasil tes Stephen Anda, pertanyaan pertama atau reaksi pertama yang muncul adalah, kok ini nggak seperti saya ya? Karena justru Stephen mengenali aspek terdalam, aspek genetik yang boleh jadi pada diri seseorang sudah tertutup, sudah terkaburkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, yang pada diri seseorang tentunya pengaruhnya akan jauh lebih besar. Setelah saya menjelaskan tentang dua prinsip dasar tersebut, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum dalam sertifikat tes Stephen. Dalam bahasa kami disebutnya sebagai personality genetic. Nah, apa itu personality genetic dan bagaimana penjelasan dari masing-masing personality genetic akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang masing-masing personality genetic, pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan saat ini juga memegang sertifikat penjelasan hasil tes Stephen untuk memudahkan kita nanti dalam memahami prinsip-prinsip dasar poin-poin yang sudah disampaikan dalam sertifikat tersebut. Personality genetic instinct. Anda dinyatakan sebagai tipe insting jika belahan otak yang dominan adalah belahan otak tengah atau hindbrain. Khusus untuk tipe insting, tidak ada lapisan otak. Bukan berarti tipe insting tidak punya lapisan otak luar atau dalam, tapi karena organ yang dominan adalah otak tengah, maka kemudian dia akan mengambil keputusan berdasarkan pola yang terjadi pada otak tengah ini. Anda mengandalkan naluri atau respon spontan Anda ketika Anda mengambil satu keputusan, ketika Anda menganalisa satu hal. Sehingga dalam keseharian, Anda orangnya ringan tangan, mudah membantu, dan sekaligus juga ada karakter temperamental juga pada diri Anda. Hubungan dengan prinsip yang sudah disampaikan di awal tadi adalah bahwa karakter inilah yang menjadi hal unik yang seharusnya Anda asah, Anda kelola dengan sangat baik. Temperamen bisa diasah dengan baik pada profesi-profesi tertentu yang membutuhkan responsivitas tinggi. Contohnya seperti pembalap, kemudian seperti atlet yang dia membutuhkan refleks, pemain bulu tangkis. Nah, temperamen Anda justru jika terasah dengan baik, ini menjadi aspek refleks yang sangat baik bagi seorang insting. Berkaitan dengan hal tersebut, maka cara belajar Anda adalah merangkum. Anda lebih suka belajar dari rangkuman, dari hal yang kesimpulan terlebih dahulu, baru kemudian jika ada hal-hal yang perlu didetailkan lebih lanjut, Anda melihatnya secara lebih mendetail, lebih mendalam. Anda juga lebih nyaman jika dalam belajar ada latar belakang musik. Sementara cara memotivasi diri Anda adalah Anda banyak dilibatkan. Orang insting lebih nyaman kalau dia terlibat dalam berbagai aktivitas. Kalau dalam bahasa gaulnya, dalam bahasa sehari-harinya adalah makin kepake, makin jadi. Itu adalah kata kunci bagi orang insting. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati. Gunakan keinginan Anda untuk selalu nimbrung ini sebagai sarana bagi Anda untuk selalu meningkatkan kemampuan diri. Sehingga orang kemudian justru kehilangan jika Anda tidak terlibat di timnya. Sehingga kontribusi Anda pada tim tersebut justru ditunggu-tunggu oleh anggota tim yang lain. 4 hal yang bisa dijadikan panduan oleh Anda ketika Anda ingin melakukan satu aktivitas atau ingin mencapai prestasi terbaik adalah, kalau dalam bahasa sertifikatnya, 4 kata kunci. Yang pertama adalah merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis. Artinya adalah Anda perlu menghubungkan, mengkonekkan antara beberapa orang, beberapa aktivitas yang kemudian ini Anda rangkaikan menjadi satu rangkaian yang berjalan dengan sangat baik. Kemudian Anda juga melatih refleks Anda. Sebagai orang insting, di antara 9 personality genetik yang lain, yang gerakan refleks yang paling bagus adalah personality genetic instinct. Kemudian, orang insting juga punya satu karakteristik bahwa dia cenderung rela berkorban bagi tipe yang lain, bagi orang lain.
Dan Anda juga otomatis, artinya Anda langsung merespon setiap kejadian yang Anda lihat, yang Anda alami pada saat itu juga. Sehingga aktivitas yang perlu Anda lakukan, upayakan untuk mengandung 4 aspek ini. Contohnya, misalnya kegiatan sosial, kegiatan tanggap darurat bencana, yang memungkinkan Anda untuk langsung turun tangan langsung, saat itu juga langsung mengambil keputusan, dan saat itu juga berkontribusi kepada masyarakat luas. Kemudian hal utama yang perlu Anda lakukan sebagai orang insting adalah asahlah keserbabisaan Anda, asahlah kepekaan sosial Anda, dan asahlah spontanitas Anda. Karena hal-hal inilah yang menjadi pembeda antara tipe insting dengan tipe yang lain. Pastikan Anda menguasai berbagai macam hal walaupun tidak mendalam di situ, dan pastikan Anda memang menjadi seorang generalis, seseorang yang memang mampu mengkombinasikan berbagai hal ini dengan sangat baik. Dan karena fungsi generalisnya inilah, maka kemudian Anda menjadi figur yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Demikian tadi penjelasan singkat dan hal-hal penting yang perlu Anda lakukan sesuai dengan personality genetik Anda masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih detail, sudah tercantum dalam sertifikat yang sudah Anda pegang, dan juga ada pada buku penjelasan hasil tes Stephen. Jika ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut atau perlu didiskusikan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Setelah Anda mengenal tes Stephen, Anda akan mengenal jalur yang paling nyaman untuk meraih kehidupan terbaik Anda. Selamat menempuh karpet merah kehidupan terbaik Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sukses mulia.